Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Meskipun kita memasuki tahun 2021 dengan optimisme yang tinggi, perjuangan kita menghadapi pandemi ini belum selesai. Masih di bulan Januari, seorang ibu meninggal dunia di sebuah puskesmas karena 2 rumah sakit tidak bisa menerimanya, padahal sang ibu mengalami kesulitan untuk bernafas. Jumlah pasien COVID yang meningkat membuat rumah sakit mengalami kekurangan tempat untuk menampung para pasien. Memang sejak dunia dijangkiti oleh virus COVID-19, banyak segi kehidupan yang juga terdampak oleh pandemi yang terjadi. Orang kehilangan pekerjaan, banyak usaha atau bisnis yang mengalami keterpurukan. Apalagi dengan semakin bertambahnya jumlah orang yang terpapar oleh virus ini. Dan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar yang mulai diberlakukan di banyak provinsi di Indonesia. Kondisi ini membuat situasi ekonomi bangsa kita belum bisa sungguh-sungguh berkembang. Karena situasi ini, kita sangat berharap vaksin bisa segera diberikan kepada warga masyarakat yang membutuhkannya, agar kita bisa bersama-sama mengurangi jumlah korban virus ini dan menghentikan pandemi ini, terutama para tenaga kesehatan yang sudah banyak menjadi korban selama masa pandemi ini. Namun sebenarnya kita juga butuh vaksin kedisiplinan, disiplin dalam menghormati protokol kesehatan yang ada. Vaksin kedisiplinan dibutuhkan sebagai vaksin pelengkap dalam memutuskan rantai pandemi ini. Karena persoalan terbesar kita saat ini dalam menghadapi pandemi ini adalah banyaknya warga masyarakat yang tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan. Mereka mengabaikan pesan-pesan yang terkait dengan ketaatan dalam melaksanakan protokol kesehatan, seakan-akan itu bukan urusan mereka. Banyak juga persoalan kekerasan dan HAM yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan, bahkan cenderung meningkat. Untuk itu kita butuh vaksin kemanusiaan, agar kita lebih bisa menghargai nilai-nilai kemanusiaan dalam hidup bersama. Dengan begitu tidak akan ada lagi orang atau sekelompok orang yang rela melukai dan mengorbankan hidup orang lain hanya demi membela organisasi atau tokoh yang diidolakannya, atau juga demi mempertahankan ideologi kelompoknya. Kita juga butuh vaksin toleransi dosis tinggi untuk melawan radikalisme agama dan dominasi kelompok agama tertentu kepada agama yang lain, dan memiliki kecenderungan menjadikan ajaran agamanya sebagai nilai utama dalam menilai segi-segi kehidupan dalam masyarakat. Ini penting supaya kita tidak merasa bahwa agama kita memiliki kebenaran tertinggi dan satu-satunya untuk dipakai mengukur apakah sesuatu itu bernilai atau bermanfaat bagi masyarakat ataukah tidak. Vaksin empati dan solidaritas juga dibutuhkan oleh bangsa ini, agar korupsi tidak terus merajalela karena orang hanya bekerja untuk memperkaya dirinya sendiri dan berusaha mengumpulkan uang sebanyak mungkin tanpa didasari oleh nilai-nilai kebenaran. Kita juga butuh vaksin kepemimpinan yang menghamba untuk menolong para pemimpin masyarakat sungguh-sungguh bekerja untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa ini. Bukan hanya sekadar mengejar kekuasaan, tapi tidak sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan dalam masyarakat yang dipimpinnya. Alih-alih hanya membangun pencitraan. Jadi kalau kita optimis melangkah di tahun 2021 ini, jangan hanya mendambakan suntikan vaksin COVID-19, tapi suntiklah masyarakat dan bangsa ini dengan vaksin-vaksin kebaikan bagi bangsa ini, agar jangan nanti bangsa ini terbebas dari virus COVID-19, tetapi bangsa ini terus terpapar oleh virus-virus yang tidak membuat bangsa ini berkembang menjadi bangsa yang lebih baik. Teruslah berefleksi.